Lipat ganda itu maksudnya apa? Dua jadi empat, empat jadi 8. Itu lipat ganda. Nah sekarang dia meninggalkan istri, yang dilipat gandakan kemudian apa? Dia meninggalkan istrinya, yang dilipat gandakan untuk diberikan kembali dia apa? Bom-bom. Bom-bom. Jadi tolong berakal. Yang mengantarkan dan mengajarkan Anda menyembah Yesus, yang mengajarkan Anda pergi ke gereja hari Minggu, yang mengajarkan Anda tidak makan, yang makan babi dan tidak bersunat, itu siapa? Kalau yang mengajarkan itu adalah Yesus, berarti ente pade adalah utusan pengikut Yesus. Tapi sangat disayangkan, apa yang Anda lakukan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, semuanya itu tidak pernah Yesus ajarkan. Maka muncul pertanyaan, Anda sekarang ini sedang tergadai oleh roh apa? Roh apa yang membimbing Anda, yang kemudian mengambil jiwa dan akal Anda kemudian, sehingga Anda tergadai dengan ajaran yang merupakan satu konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ayo, salah Bang Suma kalau ada perintah Yesus menyembah dirinya, lantas saya mengatakan keliru teman Kristen menyembah Yesus. Salah. Tapi Yesusnya tidak pernah mengajarkan itu, dan Anda pun mengetahui itu, tapi tetap aja Anda melakukan penyembahan terhadap Yesus. Berarti itu semakin menguatkan Al-Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa buktinya? Tipuan belaka. Apa buktinya? Angan-angan kosong. Apa buktinya? Hanya janji-janji palsu. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Baca. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Di hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan bermukjizat juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu Anda mau kemana pada saat itu? Pada saat Yesus sudah mengusir ente pade, Anda mau kemana? Mau ke Islam? Telat. Anda mau kemana? Sedangkan orang yang diusir dan dianggap jahat, di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Saya sih tak masalah, saya hanya kasihan, saya hanya karena sayang sama kalian. Ngapain kau sayang sama saya Bang Suma? Jalan saya ini sudah benar. Kalau jalan Anda sudah benar, tunjukkan perintahnya menyembah kepada Yesus. Oh, tidak perlu ada perintah Bang Suma. Kenapa nggak perlu? Karena ya Yesus tidak perlu pamer. Loh, Yesus bersaksi loh. Kecuali Yesus itu pembohong. Yesus, ente siapa? Aku utusan Tuhan. Ya sudah, imani dia sebagai utusan Tuhan. Tapi apa yang terjadi buktinya? Tidak. Kalian dengan bangga malah ke gereja, bernyanyi ria, bertepuk tangan ria, tertawa, kemudian merasa menang dengan digantungnya Yesus di atas tiang salib, nembus kalian. Itu ajaran dari mana itu? Kesaksian Yesus sudah sangat jelas kok. Dia hanya utusan. Kenapa nggak didudukkan bahwa di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya kepada anaknya dia akan diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus? Ketika Yesus bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa Anda semua tidak percaya kepada Yesus? Padahal untuk mendapatkan hidup yang kekal,
harus percaya kepada Yesus. Kenapa enggak percaya? Kenapa justru kami umat Islam yang lebih percaya kepada Yesus daripada kalian? Kenapa? Ini masalah. Maka muncul pertanyaan, kalau Anda sudah menyadari ini, bahwa bahwa roh itu membisikkan kejahatan kepada diri manusia dan akal manusia, maka coba sekarang renungkan, kira-kira roh apa yang mempengaruhi Anda sampai Anda jatuh pada keadaan menyembah anak orang? Silakan. Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya? Kepada pencipta langit dan bumi, yang mengakui akan adanya Torah dan mengakui akan adanya seorang penolong yang datang setelah dia, maka itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan itu juga terekam di dalam Bible, yang mana di situ diceritakan bahwa Yesus yang berkata, maka dalam batasan cakupan itu Yesus sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang disembah, yang mati di atas tiang salib, yang keluar dari kubur menjadi Tuhan yang Anda sembah, itu bukan Nabi Isa. Jadi menurut Anda Nabi Isa itu siapa? Kenapa? Menurut Bang Zuma, Nabi Isa itu siapa? Nabi sekedar nabi kah? Nabi atau Isa. Nabi Isa itu manusia. Ini Abdullah. manusia, sekedar nabi ya? Kesaksiannya dia seorang nabi. Kesaksian Yesus dia Nabi sekedar biasa? nabi. Sekedar nabi biasa? Yang disebut nabi ya nabi. Nabi biasa, mau nabi setengah biasa, setengah luar biasa, atau nabi biasa dan luar biasa. Statusnya nabi, bukan Tuhan. Iya, kenapa Nabi Isa di Quran Anda sebagai hakim yang adil? Lah, karena ada terdakwa, dia dituhankan oleh orang-orang yang tidak berakal. Makanya dia datang sebagai hakim, menghakimi kalian. Apa buktinya? Yohanes 12:48. Kira-kira siapa yang dihakimi di situ? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Yesus mengatakan, firman yang disampaikan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Perkataan inilah yang akan menjadi tolak ukur penghakiman, sementara Anda menuhankan. Nah, sekarang Anda dihakimi di akhir zaman. Ente siapa yang mengajarkan aku ini adalah Tuhan? Sedangkan kesaksianku, saya katakan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo, apa yang Anda lakukan? Apa Anda jawab? Anda jawab Yesus apa? Dia datang sebagai hakim, menghakimi Anda karena Anda telah mempermalukan dia di hadapan Tuhannya. Al-Quran mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Coba, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menjadikan engkau Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Sama kan? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20. Kalau nggak salah nomor 19. Berarti Jangan kau menyentuh. belakang. Mana tolak belakangnya? Mana bertolak belakangnya antara ajaran Yesus dan Nabi Isa? Mana? Yang bertolak belakang itu ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Sebagian Coba. Muslim mengatakan Nabi Isa adalah Yesus, dia sebagai Tuhan. Bang Zuma sendiri mengatakan beda. Gimana ceritanya? Siapa umat Islam mengatakan Nabi Isa Tuhan? Siapa? Umat Islam mana? Umat Islam mana yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan? Jangan karena roh jahat Anda sudah mulai panas, Anda memberikan satu argumentasi yang muatannya fitnah. Tidak ada umat Islam itu yang mengatakan seperti itu. Nah itu, roh jahat mana lagi yang mengantarkan Anda mengatakan itu? Justru orang menjadi mu'alaf karena mu'alaf Bang Zuma.
mereka Siapa? bercerita. Hah? Siapa mu'alafnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan? Ini roh jahat Anda ini mabuk cendol ini. Jadi saya bertanya, Yesus agamanya apa? Yesus itu agamanya sama seperti Nabi Abraham. Apa? Tauhid. Tauhid. Yes. Kepercayaan apa itu? Tauhid milah Abraham. Kepercayaan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham siapa? Mereka menyebutnya Elohim. Kami menyebutnya Allah. Tapi gini, bertolak belakang juga Bang Zuma. Itu Ustaz Donitan mengatakan Yesus beragama Muslim. Gimana ceritanya? Memang dia memang Muslim. Baca Galatia 4 nomor 4. Dia itu Iya. Muslim. Apa Dia itu coba? anak yang soleh. Hah? Baca Galatia, baca Ibrani 5 nomor Bahwasanya 7. Yesus Dia itu Muslim, apa dalilnya di mana bahwasanya Yesus ada Muslim? dengarkan. Di dalam kitab saudara Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Berarti hamba yang soleh artinya apa? Hamba yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Orang yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan namanya berserah diri. Berserah diri dalam kaidah Islam disebut Muslim. Yesus ada nggak menolak perintah Tuhan? Tak ada. Yesus apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan itu yang dilakukan. Mana dalilnya? Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia seorang Muslim. Muslim itu berserah diri. Berserah diri maksudnya berserah. Yang mau makan babi itu sama seperti Anda diperintahkan kemudian mengimani Yesus itu hanya utusan Tuhan, meskipun Anda dibisiki oleh setan untuk menuhankan Yesus, tapi Anda harus berserah diri kepada perintah Tuhan bahwa Yesus itu harus diimani, harus dipercayai hanya sebagai utusan Tuhan, walaupun setan yang ada di dalam diri Anda itu ngamuk. Begitu Anda beriman Yesus hanya utusan Tuhan dan Tuhan adalah satu-satunya Tuhan adalah Allah, maka setan itu akan keluar dari tubuh Anda dan Anda akan mencuci kedua tangan Anda, membasuh wajah, membasuh kepala, lalu membasuh kaki, lalu masuk ke masjid mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena setannya udah keluar. Berarti Yesus sholat dan bersunat juga? Yes, betul. Matius 26 nomor 30 berapa Pak Akhi? 39. Jadi gini, Baca. Ajaran sunat itu siapa yang memerintahkan? Sunat Galatia 2 nomor 22. Nggak, di Quran Anda ajaran sunat. Sorry, Lukas 2. Ajaran sunat di Quran Anda siapa yang memerintahkan? Allah memerintahkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sunat. Apa kata Allah di situ? Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi Yesus ketika itu disunat umur berapa? Menurut Lukas umur 8 hari. Dan umat muslim bersunat umur berapa? Tidak ada ketetapan umur berapa. Yang jelas sebelum balik mereka harus sunat. Di Quran tidak ada dalilnya umur berapa. Tidak ada dalilnya umur berapa. Tapi umat Islam diwajibkan bersunat kemudian sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan mengikuti seperti Yesus Mila umur 8 tidak, hari. tidak. Kami bukan pengikut Yahudi, kami pengikut Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani. Tapi dia adalah seorang tokoh agama, nabi besar yang keturunannya kemudian diasalkan beberapa nabi kemudian.
Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa untuk Bani Israel, Bani Ishak, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Berarti Nabi Yesus sunat 8 hari itu ajaran dari siapa? Dari Allah juga? Dari Allah untuk Bani Ishak, Bani Ishak. Bukan untuk semua makhluk. Bukan. Bukan semua Bukan. ya. Bukan. Karena hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, Anda. yang datang untuk Yakub dan datang kepada Musa itu hanya untuk Bani Israel saja. Termasuk Anda juga. Saya bukan Bani Israel. Hukum Tuhan yang untuk saya itu yang didatangkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran yang datang kepada Nabi Musa, ajaran yang datang kepada Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ajaran yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Anda. Sekarang pertanyaannya, siapa dan roh apa yang membimbing Anda meninggalkan ajaran Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, Yesus kan Tuhan. Saya mengikuti ajaran. Itu yang kita tanya dari tadi. Yesus kan Tuhan. Yang saya tanya ini, Iya dong. roh apa yang membimbing Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Ini yang Anda belum jawab. Lagi-lagi iblis yang ada di dalam diri Anda itu melonjak-lonjak di dalam itu, ngamuk-ngamuk dia. Roh Kudus loh Bang Zuma. Kan Kalau Anda mengatakan yang mengajarkan Anda itu adalah Roh Kudus, mana dalilnya? Dia nggak ada pakai dalil Bang Zuma. Dia keimanan seseorang ke Sedangkan Yesus semua pola apa yang seseorang itu nggak perlu. Iya. Saya percaya itu imannya Kristen. Imannya Kristen memang kayak begitu. Tapi imannya Yesus tidak begitu. Imannya Yesus apa yang diperintahkan, dengarkan. Yang dia katakan, yang diperintahkan. Yang dia lakukan, yang diperintahkan. Di mana dalilnya? Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang dia lakukan. Jasadnya berjalan ke sinagoge, sujud beribadah karena itu perintah. Lalu kemudian perkataannya mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan karena itu perintah. Yohanes 12:49. Jadi Yesus perkataannya dan perbuatannya itu semuanya perintah dan tertulis perintahnya di dalam kitab Anda sendiri. Sedangkan Kristen perbuatan dan ucapannya tidak didukung oleh dalil, baik di dalam Bible, baik dalam kitabnya orang Yahudi maupun dalam kitab Anda sendiri. Maka muncul pertanyaan, iman Anda itu adalah iman yang Anda hasilkan dari pengajaran sopo? Yesus kagak, Elohim kagak, lalu dari mana? Dia kan sudah rumah di Yohanes 1 ayat 1. Kalau Yohanes 1 nomor 1, apa Anda ragukan kepengetahuan Yesus tentang dalil kayak begitu? Di Quran Anda kan tertulis juga. Tertulis sebagai dia itu berasal dari kalimah, berasal dari Ruhullah. Iya. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dia berasal dari Ruhullah? Kenapa dia berasal dari kalimatullah? Kenapa? Iya, utusan yang menjelma menjadi manusia, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kan di Quran Anda. Kenapa bukan Yesus? Kenapa Yesus tidak mempersaksikan demikian? Ya, Quran Anda sendiri mengatakan seperti itu. Loh, Yesus diciptakan berasal dari kalimat, berasal dari roh Allah. Yesus mengatakan itu sendiri. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Roh Allah tadi Anda bilang. Berarti kan Nah, Anda sekarang roh yang ada pada diri Anda itu roh apa? roh Allah. Nah, sudah. Apa bedanya dengan Yesus? Iya kan. Nah. Atau Yesus itu kan kalimatullah, firman Allah. Iya, memang. Kenapa Yesus dikatakan berasal dari kalimat? Kenapa Yesus dikatakan dari kalimat? Artinya Yesus itu berasal dari instruksi langsung dari Allah. Wahai Maria hamil, tidak melalui persenggamahan dulu. Itu Anda tahu.
Nah, iya makanya. Ayo, siapa yang menginginkan? Siapa yang menginginkan Maria hamil? Seorang laki-laki atau Tuhan? Ya Allah itu sendiri. Nah, makanya berarti Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah. Dari keinginan Tuhan, maksudnya dari ide Tuhan, dari pikiran Tuhan sendiri, dari kehendak Tuhan. Makanya dikatakan kalimatullah, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan. Allah Maria itu hamil. Firman yang menjelma, Bang Zuma. Ya, ini yang menjelma ini dari mana ajaran ini? Siapa yang ngajarin Anda menjelma itu? Itu ajaran paganisme. Di mana Yesus? Tuhan itu maha kuasa. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Jangan dibawa itu. Yesus aja dulu. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah jelmaan Tuhan? Ayo. Di mana? Kok lari ke situ lagi? Justru Anda yang mengatakan Yesus itu adalah jelmaan. Sekarang yang bersaksi tentang dirinya adalah Yesus. Di mana Yesus mempersaksikan? Aku bersaksi bahwa aku adalah jelmaan Tuhan. Apa? Yang menjadi manusia. Ya, kalimatullah itu artinya kehendak Allah kan? Iya, berfirman kepada Maria. Kehendak Allah agar Maria hamil. Berarti kehamilan Maria berasal dari kalimatullah. Ayo. Lalu Anda mengatakan jelmaan Tuhan itu kesaksian Anda kan? Kesaksian Yesus sama enggak dengan kesaksian Anda? Kalau tidak sama, maka muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Anda mengatakan anaknya orang adalah jelmaan dewa? Ayo. Aduh. Ayo. Muter-muter jadinya nih Bang Zuma ini. Loh, muter-muter tapi Anda belum bisa menjawab, gimana dong? Anda harusnya menjawab. Saya mengatakan Yesus itu jelmaan Tuhan karena Yesus telah mengatakan itu sendiri, sebagaimana dia telah mengatakan di dalam sebuah data, di dalam catatan Yohanes misalnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, tadi katanya jelmaan Tuhan, mana dalilnya? Karena yang harus dipercaya adalah Yesus, bukan Anda, bukan Bang Suma yang harus Anda percaya, bukan pendeta, bukan pastor, tetapi yang harus dipercaya supaya kita mendapatkan hidup kekal adalah Yesus. Ayo, Yesus, tunjukkan, apakah betul kamu pernah berkata bahwa kau adalah jelmaan Tuhan? Benar, benar mengatakan itu. Lalu, pantaslah kemudian kalian diusir. Ternyata semua pola keagamaan Anda tidak pernah diajarkan dari mulut Yesus itu sendiri. Ada kata jelmaan juga loh. Apa jelmaan? Jelma di hadapan